agak dalam, itu kemudian dilepaskan pelan-pelan. 1, 2, 3. Tahan, lepas. Nah, lepasnya lewat mulut dan hidung. Oke, ya, tarik nafas dalam, tahan beberapa detik, lepas sampai 3 kali ya. Di situ ada keterangannya nggak berapa detik mbak? Nggak ada Bu. Nggak ada ya, berarti secukupnya ya. Nah, paling nggak minimal 3 kali nggak apa-apa. Lagi 1 kali, tahan, lepas. Kalian akan bisa merasakan bagaimana menahan tarik nafas yang dalam itu, kalian bisa rasakan kan? Nah, ketika kalian mau tarik nafas dalam tapi di sini ada sumbatan, kira-kira ada nggak terasa apa nggak ketidaknyamanan? Pasti ya, pasti kan beda dengan kalau nafasnya bersih ya. Itu kan kita bisa tarik nafasnya yang enak. Dan, tapi kalau kalian tarik nafas di sini ada sekret banyak, akan terdapat suara wheezing atau ronking, gitu kan? Ya kan kayak ketarik gitu. Lepas gitu ya. Nah, di situ akan kelihatan ronking misalkan gitu ya. Akan kita cek dengan menggunakan stetoskop nantinya. Nah, ketika kita cek ya, ketika dia nafas ya, dia nafas, itu kita cek, tarik nafas, Mbak. Ada nggak suara tambahan? Gitu. Kiri, kanan, atas, bawah. Nah, gitu ya. Jadi ada nggak suara tambahan, ketidakjelasan. Kalian kan sudah pemeriksaan fisik sudah diajarkan kan? Iya. Kemudian terus apa sudah? Nomor 3, jari dan ibu jari berhimpitan dan refleksi membentuk mangkuk. Seperti ini, diinikan terus ditelungkupkan ini. Nah, oke. Ya seperti ini ya, telungkup. Nah, oke, seperti di gambar. Oke, terus lanjut. Nomor 4, secara bergantian lakukan fleksi dan ekstensi pergelangan tangan secara tepat untuk menepuk dada. Jadi pertama di daerah dada dulu, nanti baru daerah punggung. Nah, posisinya bagaimana? Nah, kalau bisa itu posisinya itu agak mau lutut. Nah, biasanya kalau misalkan memang kesulitan nggak ada, kalau ada tempat tidur kan dia di tempat tidur ya. Dengan posisi tempat tidurnya yang bisa ditekuk itu loh mbak, yang bisa ada pengaitnya itu ya. Nah, kalau di sini mungkin kamu bisa begini. Posisi kursinya ada ke sini, mbak beri dulu mbak. Kaki mah masuk sana. Nanti kalau misalnya kita akan menepuk daerah punggung, posisinya seperti ini ya. Tapi kalau kita menepuk daerah dada, posisinya agak begini. Agak ke sini. Nah, nanti akan diajarkan tentang bagaimana melihat posisi-posisi postural drainase untuk membantu melapangkan rongga-rongga dada atau melebarkan bronkus. Bagaimana posisi ketika kita akan melakukan tindakan perkusi dan vibrasi. Nah, itu ya. Jadi kalau di dada itu pada ICS berapa mbak? Di situ ada ICS berapa? Ada nggak? Ada cuma koste ya Bu, koste paling bawah sampai ke bahu pada bagian belakang. Terus koste paling bawah sampai ke koste atas pada bagian depan. Ya, pertama kita akan gini dulu ya. Karena posisinya kan ini ya, posisi depan dulu, maka kita ini kan tangan kita dari bawah ke atas. Dari sini kalau pada perempuan kan hati-hati karena di sini ada payudara. Kalau pada laki-laki kan langsung ya Bu saya. Nah, gini. Menepuknya ya, perkusinya itu secara bergantian. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, posisinya seperti itu. Dari interkoste itu ini mbak, mas. Nah, ini kalian kalau ini kamu raba Pak, pada laki-laki kan kelihatan ada tulang interkostenya ini kan, lagi loh tulang yang garis itu. Garis ini sebentar ya, ini kemudian ICS kelima 4. Nah, kalau di pertengahan ini kan ada sekat rongga dada ya. Ya ini mulai sini, ini ke sini, jadi nepuknya dari sini ke sana. Sampai ke bahu, ini yang depan ya.
kiri dan kanan ya. Kalau belakang, nah ini kan jauh, ini intercostalnya di sini. Jangan sampai ke bawah karena di sini yang bahaya harus diperhatikan. Ini ginjal, ini hepar. Ya, di daerah sini jangan ditepuk-tepuk. Ini, berarti dari sini intercostal ini tulang ini sampai ke atas. Nah gitu, ya, enak kan? enak awakmu. Ya, jadi maksudnya posisinya seperti, nah pada saat saya mau menekan itu posisinya kalau dia duduk, nah dia terungkap di sini. Nah, agak terungkap. Nah, tapi jangan sampai dadanya terkena ya. Oh ya, bentar. Nah, gitu. Jadi kita mudah gitu loh. Nah, di sini kan bawah. Nah, gitu ya. Terus kemudian baru vibrasi. Vibrasinya gini. Kayak mau dipijetin lah kayak. Nah, kayak digoyang-goyang. Kayak dihorak-horak. Horak gitu loh. Nah, gitu loh. Nah, paham ya maksudnya ya? Nah, nanti kamu praktek sama konco diri ya. Dua-duaan gantian. Jadi dada, punggung, terus kemudian pertama kan dada dulu, terus punggung, terus dada. Gitu ya. Gantian. Terus kemudian Mbak lanjut dulu. Terus untuk waktunya setiap bagian segmen paru selama 1-2 menit. 1 sampai 2 menit. 1 menit berapa? 60 berarti lama loh. 120. Nah, 120 kan ya. Berarti maksudnya gimana? Berarti setiap lapang itu ini 60, depan 60 gitu. Kamu mau selang-seling boleh. Misalkan mau 30 ya, 60 30 belakang lagi diselang-seling. Oke, lanjut. Nomor 7, mudah cedera seperti atas sternum, tulang belakang, ginjal, hepar, limpa, dan mama. Sini. Jadi perhatikan ya, jangan sampai kalian memukul, menepuk-nepuk dan melakukan vibrasi itu di daerah yang tadi disebutkan, daerah ginjal, ya, daerah sini ya, sekitaran apa tuh jenenge, ini kalau sternum kan sini, ya, sini kan, terus kemudian baru turun ke bawah ini, di sini kan ICS lah, di bawahnya ICS itu kan ada hepar, ada ginjal, itu kan daerah sini ini gak ojo melu ditepuk, daerahnya ojo ditepuk, berarti cuma daerah ICS ini aja. Nah sini ke atas 1, 2, 3, 4, 5 ya, ini juga yang belakang juga. Nah yang belakang itu juga kan di sini ginjal kan daerah sini mbak, kiri kanan kan. Nah itu hati-hati, jangan sampai uang di sini enggak boleh. Ini loh daerah sini aja, daerah ICS. Iya, kalau yang agak apa namanya itu langsing kan bisa diraba, tapi kalau pasien yang gemuk ya seperti saya misalkan itu sulit kan, tetapi kan kita bisa kira-kira ICS itu ada di mana gitu loh. ICS itu ada di ICS 45 itu ada di mana, di itu apa namanya itu sekat rongga dada. Kalau kamu lari-lari sudu kan ngerti ya, kan dek kene orang kayak rasanya kayak ditekan ya itu di situ kan sekat. Nah jadi yang bagian atas yang bawah itu bahaya, jangan sampai kamu tepuk. Tapi kalau cuma di masase aja, misalkan kamu pijit kan biasanya masase itu nggak masalah kan, pijitnya juga nggak terlalu keras, cuma di gosok-gosok minyak itu nggak masalah. Tapi jangan sampai ditepuk, kemudian digetar-getarkan itu nggak resiko ya. Itu sampai dengan di sini perkusi dan vibrasi udah jelas? Udah. Nah sekarang kita masuk ke postural drainase. Jadi yang melindungi bayi, di mana posisi bayi itu kita gini aja Mas. Nah di sini harus ada permukaan datar yang melindungi bayi. Permisi Mbak. Nah dengan posisi kalau postural drainase di situ sudah ada gambarnya, halaman 83 coba cek untuk bayi. Ini oke ya. Nah posisi bayinya seperti apa harusnya? Duduk, ditelungkupkan kan? Nah, seperti ini kan? Nah gini ya. Nah ini biar dia bersandar ke kita.
Terus diapakan di situ keterangannya? Pertama, diperkusi atau diapakan? Jadi seperti ini. Bayi dan anak itu sangat beda. Karena bayi itu tidak ada respon dan masih belum kooperatif. Sehingga yang dilakukan oleh perawat terhadap tindakan pada pasien untuk melakukan fisioterapi dada itu harus mempertimbangkan dan memperhatikan segi keamanan. Karena bayi itu sangat berisiko terjadi kecelakaan atau cedera. Gitu. Kenapa kok bisa ya? Karena bayi masih rawan tulangnya. Kalian tahu bahwa tulang rusuknya bayi di sini, tulang-tulang ICS-nya tadi itu masih sangat rawan. Ketika kita terlalu keras aja memukul gini, dia bisa berisiko cedera. Gitu. Nah, oleh karena itu ya cuma seperti dipijet loh kayak bayi. Cuma pakai jari gini aja. Ini. Nah, dari bawah ke atas. Nah, gini aja. Seperti orang dipijet aja. Nah, gini aja. Nah, dipijet-pijet ke atas. Nah, nanti kalau bagian belakang gimana? Ganti bagian belakang, kepalanya lebih rendah dari dada. Jadi gini. Kita lindungi pakai tangan kita yang bawah, kemudian gini. Gitu aja, nggak boleh terlalu keras. Kalau kita biasanya pakai jari 5 ini ya, gini ya, ini boleh 3 aja. Nah gitu. Kalau pakai 5 nggak apa-apa, tapi agak ditelungkupkan gini. Gitu ya. Oke, jelas? Nah ya. Terus ada lagi model lain kalau di tempat tidur ya. Model lain. Ada bayi dulu. Gini ya Bu, bayinya. Oh itu tadi yang sudah ini kan. Jadi kan tadi sudah dipukul pakai diperkusi ya. Sekarang nggak diginikan, divibrasi gini. Nah digetarkan gini. Nah digini-ginikan aja. Nah diginikan aja. Itu kan posisi yang ini Mbak, yang paling bawah ini Bu. Yang itu. Nah, langkah-langkahnya ya sesuai dengan yang ada di situ. Nanti kalian saling mencoba mengingatkan sama temennya. Kalau yang satunya bawa bayi, ya bayinya cuma satu, jadi ganti ya. Nanti mungkin yang dipraktekkan yang sama temennya itu yang anak dada, yang sama temennya itu loh. Maksudnya posisi duduk gini, agak begini, gitu loh maksudnya. Terus usahakan posisi ini tempat duduknya si pasien itu harus yang kamu tahu matras ya? Nah, matras yang datar itu tapi empuk ya kan. Kemudian kalau bisa belakang tuh ada sandarannya. Karena kalau misalnya terlalu lama kita melakukan terapi dan pasien tidak nyaman karena kecapean, itu malah nggak efektif nantinya gitu ya. Terus setelah yang tadi Mbak, yang pada poin yang postur drainase pada perkusi, setelah diperkusi tadi loh, habis nafas tadi loh, habis disuruh relaksasi kan juga ya, relaksasi gini loh, tarik nafas dalam gitu kan ya, sudah ya. Terus kemudian baru posisi, kemudian diperkusi, vibrasi. Nah setelah perkusi vibrasi itu langsung sebenarnya ada tambahan itu, biasanya pasien disuruh untuk batuk aktif, jadi tarik nafas gitu. Nah dibatukkan gitu, siapkan sputum sputum pot ini. Nah jadi misalkan gini, kalau misalkan pada anak kan saya mencoba dipegang ya sambil dirangkul ininya. Nah gitu kan posisi agak begini ya. Nah, ini tuh ya. Habis kan kita gini ya, habis kita vibrasi sama perkusi toh. Perkusi sudah. Ya. Terus kemudian baru kita coba tarik nafas, terus lepas, terus tarik nafas lagi, batukkan. Nah. kalau pada anak masih bisa disuruh kan dengan perintah. Lek bayi siapa enggak? Lek bayi itu ya dengan cara tadi hanya postur drainase saja, dan ditambah dengan perhatikan bahwa
tindakan ini tanpa ada diberikan obat itu tidak akan bisa efektif kalau itu dahaknya sangat sudah mengental dan sudah nempel di paru-paru atau di bronkus. Kalau masih di saluran pernapasan masih mudah. Kalau wis di dalam itu harus dengan pertama itu terapi dokter bronkodilator itu mbak, jenis bronkodilator itu pengencer dahak itu loh yang melebarkan apa namanya bronkus itu ya. Karena kan kalau bronkus ini kan bisa menyebabkan sesak nafas ya. Bronkodilator, pengencer dahak ya kan, antibiotik biasanya kalau sudah dikasih itu minum, kemudian dilakukan tindakan ini nanti merangsang mempercepat proses keluarnya dahak gitu. Ya kan? Ada pertanyaan dari sini? Udah jelas kira-kira? Nah, kalau sudah jelas silakan berpasang-pasangan untuk mempraktekkan bagaimana perkusi, vibrasi, postur drenase, mau yang bagian ini bahkan kami ini disandarkan